Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisy Dwi Intansari dengan nomor induk mahasiswa 2005110621. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi UTS media pembelajaran bahasa Inggris, yaitu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran di tingkat SMP dengan mata pelajaran bahasa Inggris dan membahas tentang descriptive text. Baiklah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini yang membahas tentang descriptive text yaitu untuk sekolah SMP Negeri 9 Tapung Hulu dengan mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 semester 1 pertemuan ketiga, alokasi waktu 3 pertemuan 9 kali 40 menit. Standar kompetensi: yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, dan lain-lain. Yang nomor 3, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang descriptive text. Dan yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman bahasa dan budaya. Yang kedua, menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana memahami dan memahami informasi lisan dan tulis. Yang ketiga, memahami perilaku percaya diri dan tanggung jawab dalam membuat tanggapan pribadi atas karya budaya masyarakat Indonesia yang penuh makna. Yang keempat, memahami teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek baik lisan ataupun tulisan. Yang kelima, membedakan teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek baik lisan atau tulisan. Dan yang terakhir, menangkap makna teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, dan eksposisi. Untuk indikatornya, yang pertama, terbiasa memberi salam pada saat awal dan akhir pembelajaran. Yang kedua, terbiasa menerima semua pemberian dan keputusan Tuhan Yang Maha Esa dengan ikhlas. Yang ketiga, terbiasa memelihara hubungan baik dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, terbiasa mensyukuri kekayaan alam Indonesia dengan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Yang kelima, terbiasa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya untuk meraih kesuksesan dalam pendidikan. Yang keenam, melaksanakan setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Yang ketujuh, mengidentifikasi struktur teks, tanggapan deskriptif. Yang kedelapan, kemampuan membedakan struktur teks, tanggapan deskriptif dengan teks laporan hasil observasi. Yang kesembilan, kemampuan menyebutkan ciri bahasa dalam teks, tanggapan deskriptif yang terdiri dari penggunaan kata sifat, konjungsi, dan kalimat tunggal. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan teks deskriptif dengan teks yang lainnya, menjelaskan struktur dari teks deskriptif. Yang ketiga, mengetahui fungsi sosial, struktur umum, dan fitur bahasa dari deskriptif teks. Yang kedua, materi pembelajaran. Descriptive text is a text that describes an object. The object can be objects, humans, animals, food, atmosphere, place, etc. Social function is to describe particular person, place, or thing. And then generic structure, identification, yaitu pendahuluan berupa gambaran umum tentang suatu topik. Description, berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Dan yang terakhir, closing, atau penutup. Selanjutnya itu language features, using simple present tense, using adjective, and linking verb. Untuk metode pembelajaran, yang A, membaca, menonton, berdiskusi, presentasi, dan menyimpulkan. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang A, guru memberi salam dan menyapa peserta didik. B, peserta didik dan guru berdoa untuk memulai pelajaran. C, peserta didik diajak untuk mengingat suasana komunikasi di keluarga. D, peserta didik diarahkan untuk membentuk kelompok. E, peserta didik menjelaskan manfaat pembelajaran yang akan dilaksanakan 10 menit. F, peserta didik mengamati gambar sesuai dengan tema dan tanya jawab. Yang G, peserta didik membaca teks deskripsi dengan cermat untuk melihat bentuk atau struktur teks dan deskripsi bagian
menanya tentang fungsi teks deskripsi. Yang H, dengan bimbingan guru, peserta didik berdiskusi tentang struktur, bentuk teks deskripsi umum atau identifikasi dan deskripsi bagian. Yang I, peserta didik menentukan isi teks deskriptif ke dalam struktur teks. J, peserta didik menyampaikan isi pemahaman tentang bentuk atau struktur teks. K, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi tentang materi yang telah disampaikan. I, pendidik dan peserta didik menyimpulkan tentang materi yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir, pendidik menyampaikan rencana kegiatan berikutnya. Sumber belajar yang A, yaitu media dari website, video, YouTube, PPT, dan artikel. Dan yang B, internet, aplikasi, buku, dan lain-lain. Untuk penilaian, yang pertama itu teknik penilaian, yaitu tertulis dan lisan. Yang B, bentuk instrumen, tes lisan atau uji tulis. Dan yang terakhir, skor indikator. Baiklah, untuk yang kelima tadi ada sumber belajar, yaitu media. Di sana terdapat link website, sebuah link website, dan jika ditekan akan menunjukkan website yang menjelaskan tentang deskriptif teks, pengertian, tujuan, dan generic structure-nya. Selanjutnya yaitu terdapat 2 link video YouTube. Untuk link yang pertama, ia akan menunjukkan video mengenai penjelasan tentang deskriptif teks. Dan untuk link video YouTube yang kedua, ia akan menampilkan penjelasan tentang describe people, yaitu seperti yang terdapat di gambar tersebut. Dan yang terakhir, di sini terdapat sebuah contoh mengenai deskriptif teks mengenai deskripsi tentang orang, yaitu seperti ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai RPP tentang deskriptif teks. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.